warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Asyifa dari kelas L1A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dagang. Sebelum mencoba mendefinisikan konsep hukum dagang, kita perlu mengkaji isinya, yang berarti bagian dari realitas hukum yang diatur. Pertama, kita dapat mengatakan bahwa hukum dagang harus berurusan dengan hubungan hukum antara individu, dan inilah mengapa itu termasuk dalam hukum perdata. Mempertimbangkan hal ini, pembatasan masalah komersial memiliki arti khusus dalam undang-undang Spanyol karena kami memiliki dua kode yang berbeda, kode komersial CO selanjutnya dan kode perdata yang mencakup aturan tentang hukum. Fakta ini memaksa kita untuk mendefinisikan ruang lingkup masing-masing dengan baik jika kita ingin memilih aturan yang tepat untuk diterapkan ketika berhadapan dengan hubungan antar individu. Namun, perbedaan antar masalah perdata dan komersial tidak mudah, terutama kita menemukan bahwa ada lembaga hukum dan kontrak tertentu seperti pembelian, masyarakat, deposito, dan lain-lain yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut. Artinya, isi dari setiap kode tidak dapat digunakan untuk membatasi mana yang sipil dan mana yang komersial. Untuk membuat perbedaan ini, kita harus mempelajari evaluasi histori hukum dagang untuk menemukan bagian mana dan realitas hukum yang diatur saat ini. Konsep hukum dagang memiliki latar sejarah. Hukum dagang dewasa ini dapat didefinisikan sebagai bagian dari perdata yang mengatur tentang badan usaha atau pengusaha serta kegiatan ekonomi yang dikembangkan dengan pengusaha atau konsumen lainnya. Keberadaan hukum. Hukum adalah arah dari kekuasaan pemerintahan suatu negara kepada pendahulunya, memberikan tahu mereka apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, aturan yang ditetapkan dengan kekuatan yang lebih tinggi membatasi kebebasan mutlak individu. Setiap bangsa yang berada memiliki sistem hukum tertulisnya sendiri. Bahkan negara-negara setelah beradab dan suku-suku memiliki hukum bawaan, kadang-kadang tertulis dan kadang-kadang hanya terdiri dari kehendak seorang raja atau kepala suku. Jadi di antara manusia ada otoritas yang lebih tinggi daripada kekuatan fisik, tetapi hewan tidak memiliki hukum. Masing-masing benar-benar gratis di antara mereka. Yang terkuat melakukan apa yang mereka suka dan yang lemah menderita dan tidak ada obatnya. Terus itu ada sejarah hukum dagang. Ada pertengahan kelahiran hukum dagang erat kaitannya dengan aktivitas serikat yang perusahaan perdagangan yang muncul di kota-kota abad pertengahan untuk membela kepentingan bersama mereka. Serikat dan perusahaan ini diatur oleh undang-undang tertulis yang merupakan penggunaan komersial tradisional dan bahkan memiliki pengadilan sendiri yang menyelesaikan kasus hukum antara anggotanya yang menerapkan penggunaan komersial tersebut. Dengan demikian, hukum dagang pada abad pertengahan dapat didefinisikan dengan dua ciri utama: hukum adat dan hukum profesional. Itu adalah hukum yang dibuat oleh para pedagang untuk menyelesaikan masalah hukum di antara mereka karena perkembangan kegiatan perdagangan mereka. Sekian video dari saya ucapkan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.